wa liwalidayya amin. Sekarang sudah masuk Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita mau masuk Rajab. Cepet banget. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan di bulan Rajab kita sudah siapkan nanti untuk Ramadan kita, biar la'allakum tattaqun. Jadi hari ini masih tentang zakat, yaitu kita bahas tentang wadhaiful muzakki dan juga wadhaiful qabid. Bagaimana peran si muzaki, orang yang berzakat, dan juga bagaimana perannya orang yang al-qabid, yang menerima zakat. Jadi setiap Allah ciptakan makhluk hidup itu pasti punya peran masing-masing. Jangankan manusia, binatang, tumbuhan, pohon, termasuk semua yang Allah ciptakan, barang-barang yang ibu bilang tidak berguna, bahkan yang haram pun dia punya peran. Begitu juga orang yang berzakat dan juga orang yang menerima zakat, dia juga punya perannya masing-masing. Apalagi kalau dikontekskan secara umum, kita sebagai manusia seharusnya tidak boleh putus asa atau tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya perannya masing-masing. Sekecil apapun diri kita, sekecil apapun peran kita, Allah ciptakan kita ke muka bumi, pasti ada maksud tersendiri. Kenapa ada Uni di sini? Kenapa ada Ibu Heni di sini? Kenapa ada Mama Malik di sini, Mama Uki? Itu semua punya perannya masing-masing. Begitu juga orang yang berzakat. Yang kita bahas ini, wadhaiful muzakki, fungsi atau peran orang yang muzakki, yang membersihkan dirinya. Yang membersihkan dirinya maksudnya adalah orang yang berzakat. Al-wadhifatul ula al-ta'jilu an waqtil wujubi idharan lirrugbati fil imtisali bi isali surur ila qulubil fuqara. Yang pertama, perannya adalah ta'jilu an waqtil wujubi izhar, menyegerakan dari waktu wajibnya izharul liraghbah. Wajibnya manifestasi. Apa tuh manifestasi? Itu bisa apa ya namanya? Kalau izhar itu kan menampakkan. Artinya kalau kita sebagai orang yang punya harta, itu ta'jil an waqtil wujub, harus segera membayarkan zakatnya daripada waktu wajibnya. Kalau misalnya tadi zakat mal haulnya berarti 1 tahun, berarti setiap 1 tahun sekali, jangan ditunda-tunda untuk melaksanakan zakatnya. Antar tahun besok aja lah, tahun ini uang zakatnya misalnya buat modal dulu, jangan. Jadi kalau memang ibu sudah punya kewajiban zakat, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, keluarkan itu zakat. Jadi takjil, segera. Liraghbati fil imtali, untuk apa? Untuk rogbah itu nyemangatin gitu, untuk semangat atau untuk kesungguhan, bahwa kita benar sungguh-sungguh, kita semangat fil imtisali bi isali sururi ila qulubil fuqara. Untuk apa? Untuk menggambarkan sampainya kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang fakir. Jadi kenapa kita disuruh buru-buru mengeluarkan zakat? Biar apa? Ternyata biar apa? Biar kita itu benar-benar sungguh-sungguh menjalankan perintah dari Allah untuk membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang fakir. Jangan ditunda-tunda. Apalagi di sekitar kita ada orang fakir, apalagi itu orang yang menjadi tanggungan kita. Maka ketika sudah mencapai nisab, mencapai haul, harus diberikan zakatnya.
lanjut. Itu yang pertama. Jadi harus buru-buru bayar zakat. Biar apa? Kita sungguh-sungguh mengharap ridha Allah. Kita sungguh-sungguh bayar zakat itu mengharap ridha Allah untuk nyenengin orang-orang fakir miskin. Itu perannya. Jadi peran muzaki itu pertama adalah dia bisa membahagiakan orang fakir miskin. Itu luar biasa. Jadi karena kalau orang yang membahagiakan orang lain, pasti Allah akan bahagiakan dirinya. Jadi kalau kita mau bahagia, ini di sini punya makna tersirat. Kalau kita mau bahagia, berarti kita harus berbagi. Kita harus membantu kepada yang membutuhkan. Itulah letak kebahagiaan sejati. Sebenarnya bahagia itu bukan kita punya barang-barang mewah, meraksakan sendiri, tapi bahagia itu adalah apabila kita bermanfaat, bisa membahagiakan orang lain. Yang kedua, al-wadhifatus tsaniyah. Apa peran si muzaki yang kedua? Kalau yang pertama perannya dia di dunia diutus, dia jadi orang kaya diutus buat membahagiakan orang fakir. Yang kedua perannya al-israr, yaitu dia menyembunyikan apanya? Zakatnya kalau bisa. Menyembunyikan berbaginya, nggak usah ditampakkan, nggak usah diumumkan di masjid kalau bisa, ya disembunyikan aja. Kita punya orang fakir miskin, kita kasih, nggak usah diumumkan, nggak usah dicerita-ceritakan. Kenapa? Fa inna dzalika ab'adu 'anir riya was sum'ah. Karena menyembunyikan tadi adalah lebih jauh daripada riya. Riya itu apa? Ingin dilihat was sum'ah, dan ingin didengar. Jadi kalau kita nyumbang, kita zakat, atau kita infak, sedekah, nggak usah kita jadikan status lah gitu. Khawatir nanti jadi riya. Atau nggak usah kita cerita-cerita sama tetangga, khawatir nanti jadi sum'ah. Jadi riya sama sum'ah ini berbeda, tapi sama tujuannya, sombong. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Apa kata Allah? Wa qala Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu sembunyikan zakatmu, wa tu'tuha, dan pemberianmu kamu sembunyikan, al-fuqara, untuk orang-orang fakir tadi, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Yang ketiga, apa peran si muzaki? Al-wadhifatus tsalitsu. Peran yang ketiga adalah ayyazhara haitsu ya'lamu anna fi izharihi targhiban lin-nasi fil i'tiqadi wa yahrusu sirruhu min da'iyatir riya. Peran yang ketiga, kalau yang tadi kedua itu disuruh sembunyikan, yang ketiga ini justru sebaliknya. Ayyazhara, bahwa dia menampakkan. Jadi para muzaki ini punya tugas. Kalau dia takut riya, takut sum'ah, lebih baik sembunyiin. Tapi kalau dia yang ketiga nih dia bisa, maka tampakkan. Haitsu ya'lamu ayyazhara, bahwa menampakkan, haitsu ya'lamu, sekira ia tahu, anna fi izharihi, bahwasannya di dalam menampakkannya itu targiban, menimbulkan semangat linnas, untuk manusia. Biar yang lain juga sama, ayo kita ngelis sodako gitu kan, biar yang lain ikut-ikutan. Nah, kalau niatnya biar targiban linnas, untuk menimbulkan semangat manusia untuk kebaikan, untuk juga mau bersodako, maka boleh ditampakkan. Makanya suka ada grup-grup tuh nampakin tuh, ayo list segini. Buat apa tujuannya? Kalau buat targiban linnas, silakan, untuk semangat. Yang lain juga biar nyumbang gitu. Kalau diam-diam aja, ntar orang kaya yang lain diam-diam aja nggak pada mau nyumbang. Jadi ini dia punya peran, punya tugas. Kalau dia takut riya, takut sum'ah, tidak bisa menjadi contoh untuk yang lain, lebih baik disembunyikan. Tapi kalau bisa menjadi contoh, jadi semangat, silakan ditampakkan. Itu sunnah.
tergantung hatinya masing-masing. Kalaupun mau menampakkan, itu jadikanlah niatnya untuk targhiban linnas, untuk menimbulkan semangat untuk yang lain, biar oh sama nih, biar kayak Umi gitu, sama nih, biar kayak Uni, sama nih. Fil i'tiqadi, di dalam mengikuti itu tadi kebaikan, wa yahrusu sirruhu min da'iyatir riya, dan menjaga rahasianya dari mengundang riya. Dan tapi dia ingat, walaupun dia tampakkan, dia juga harus jaga hatinya. Dia harus bisa jaga hatinya daripada riya. Lanjut lagi, yang keempat, fungsinya adalah atau perannya adalah al-wazifatur rabi'ah. Yang keempat, si muzaki apalagi nih, harus apa nih peran dia? Alla yufsida shadaqatahu bil manni wal ada, bahwa tidak merusak sodakohnya. Jadi kita walaupun bahas tentang zakat, pada intinya adalah pemberian apapun, sodako, infak, atau hadiah. Ini orang-orang yang memberikan, perannya harusnya seperti ini. Jadi tidak merusak sodakohnya bil manni wal adza, dengan membangkit-bangkitan, mengungkit-ungkit, kamu kan kayak begitu karena dikasih modal sama aku gitu. Kamu kan bisa begitu karena siapa? Jangan mengungkit. Wal adza, apalagi menyakiti. Jadi ini peran kita sebagai orang yang memberikan, kita tidak boleh ngungkit-ngungkit, apalagi menyakiti. Jadi la tubtilu, kata Allah tuh, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu batalkan. Kamu batalkan, artinya kamu udah ngasih ya Bu ya, tapi nggak dapat pahalanya gitu. Jadi seakan-akan batal, bisnisnya sama Allah batal. Kalau kita memberikan kepada orang lain, itu kan berarti kita sedang berbisnis kepada Allah. Kalau kita sedang mengumpulkan modal bisnis untuk diri sendiri, itu diri sendiri. Tapi kalau keuntungannya kita kasih fakir miskin, berarti kita sedang berbisnis kepada Allah. Kita sedang berbisnis kepada Allah. Kapan untungnya? Nanti. Kapan untungnya? Mungkin suatu saat kalau kita kena musibah Allah jaga. Mungkin suatu saat kalau kita perlu Allah kasih dari hati-hati yang lain. Atau mungkin nanti di akhirat. Jadi kalau kita ngasih orang itu adalah kita investasi atau bisnis kepada Allah. Makanya kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalin tuh bisnisnya sama Allah tuh. Apa? Sedekah kamu udah kamu kasih tapi kamu batalin. Karena apa? Bil manni wal adza, mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Sayang jadinya. Harusnya kita dapat untung, ya Bu ya. Tapi malah buntung. Buntung dalam artian kan harusnya sedekah itu, infak itu, zakat itu ziyadah, nambah berkah harusnya. Tapi karena kita mengungkit-ungkit, kita menyakiti, akhirnya kita buntung, hanya berkurang saja harta kita, tapi kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lanjut yang keempat, peran yang kelima, al-wazifatul khamis, ayyastasghira al-atiyata, bahwa merendahkan pemberian. Artinya kita merendahkan pemberian, sebanyak apapun yang kita beri itu sebenarnya Allah titipkan harta kepada kita. Nggak usah kita pemberian aku mah lebih banyak nih, 1 juta, yang lain mah 50.000. Enggak. Tapi peran kita sebagai orang yang memberikan adalah berapapun yang kita kasih, kita rendah hati bahwa itu adalah titipan Allah yang harus berpindah kepada orang yang membutuhkan. Al-wazifatus sadis, peran yang keenam, ayyan takiya mimmalihi ajwadahu wa ahabbahu ilaihi wa ajallahu wa atibah, bahwa tes
Mati. Oh, nyala lagi. Coba Uni, maaf nih. Ya, lanjut lagi. Yang keenam bahwa tapi kegedean nggak sih kupingnya? Enggak ya, kayaknya. Oh, kupingnya mau nggak kegedean. Kerasan nggak suaranya? Enggak. Bahwa ia memilih dari hartanya ajwadahu, yang paling bagus. Wa habbahu, nah ini tugasnya muzakki nih. Kalau ngasih ya yang bagus. Wa habbahu, dan yang ia cintai, ilaihi, kepadanya, wa ajallahu, dan yang ajallahu tuh besar. Wa atibahu, yang lebih bagus. Jadi misalnya ibu kalau zakat fitrah beras ya bu ya, misalnya beras. Ibu biasa makan beras bagus, berapa duit? 12.000. Jangan sampai zakatnya nyari yang di bawah ibu makan beras itu. Artinya udahlah buat zakat mah yang 10.000 aja, nggak boleh. Jadi peran kita harusnya minimal sama dengan apa yang kita makan. Minimal sama, karena itu peran kita. Atau maksimal kalau bisa kita kasih beras yang agak bagusan. Karena zakat mah jarang-jarang. Kasih yang bagus. Jadi kita pilih tuh dari harta kita yang paling bagus, yang paling kita cintai. Makan nasi nih enaknya pakai yang ini nih, merek ini nih. Berarti oh iya, kalau makan nasi enaknya pakai merek ini, berarti zakatnya juga jangan jauh-jauh dari merek ini. Jangan sampai makan nasi enaknya yang ini, aku mah yang nggak suka nih makan ini, gak suka makan yang ini nih, nasi ini perak, udahlah buat zakat aja. Jangan, kita aja nggak suka, apalagi yang dikasih. Kalau bisa yang perak mah buat ayam aja gitu ya. Oh bos. Ya buat campuran. Jadi kalau bisa ngasih orang itu yang bagusan. Buat nasi goreng. Kalau mau yang perah ya dimasak aja, bagi-bagi sodako. Itu yang keenam. Yang ketujuh, terakhir, al-wazifatus sabi'ah. Yang ketujuh, ayat tolaba bisodaqati man tazakku bisodaqah, bahwa meminta sodaqah itu untuk membersihkan. Jadi intinya ya kita sodaqah, kita zakat, ya udah, itu sebenarnya hakikatnya adalah untuk membersihkan harta kita. Kita kalau kamar mandi, punya kamar mandi nggak pernah disikatin, kira-kira enak nggak? Licin, banyak lumutnya dan sebagainya. Sama harta kita juga kalau nggak pernah disodakohi, itu dia banyak kotorannya, banyak celakanya. Jadi biar nggak banyak kotorannya, biar nggak banyak celakanya, ya berarti harus dizakati. Ya, nggak apa-apa. Nyambung putus. Oh iya, apa harus dipegang ini? Nah, lanjut. Satu lagi. Apa udah malam? Udah malam ya. Besok aja apa nih? 19.43. Ntar aja. Ini ada satu lagi peran orang yang menerima. Peran orang yang menerima. Nanti kita insya Allah bahas untuk pertemuan berikutnya, karena ini mic-nya sudah lelah. Ya udah capek. Ya, silakan kalau ada mau sharing, saya sambil tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.